berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama saudara semua. Saat ini dalam program Raise and God, kita akan menikmati waktu indah kita bersama Tuhan dalam hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, lewat doa kita, dan keterbukaan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, percayalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan sudah menantikan kita untuk menghampiri Dia. Apapun masalahmu, apapun keadaan yang sedang menjadi beban hidupmu, mari bawa kepada Dia. Dia akan memberimu kelegaan, memberi pertolongan, memberi jalan keluar yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa di surga sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami, semua beban hidup kami, keadaan letih lesu yang sedang kami alami. Kami sangat percaya janji-Mu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami kelegaan, ketenangan hati, damai sejahtera-Mu Tuhan. Itu yang memenuhi hati kami. Kami menjadi kuat, kami menjadi perkasa, walaupun ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang berat kami alami. Kami tetap bisa bertahan, bahkan oleh penyertaan Tuhan kami semua boleh menyelesaikan masalah kami satu persatu. Kami menjadi pemenang-pemenang yang diberkati Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga membawa persembahan syukur kami. Ini Tuhan, pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Biar segala yang bernafas memuji, memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
berikan kekuatan. Kami berdiri tegak untuk selalu menyembah memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau layak diagungkan Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ada satu pertanyaan yang akan saya bacakan, nanti kita bahas bersama-sama. Seperti orang pada umumnya, saya juga berharap doa saya dikabulkan Tuhan. Tetapi mengapa ya ada doa-doa saya tidak dikabulkan? Ada banyak doa yang tidak dikabulkan, karena ketika kita berdoa, kita itu kan sedang berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, salah satunya mengajukan permohonan kepada Tuhan. Doa permohonan apakah harus selalu dijawab Tuhan? Tentu saja tidak. Karena Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Berdaulat juga memutuskan apakah akan menjawab doa kita atau tidak. Dan semuanya pasti ada alasannya. Tuhan tidak menjawab doa kita bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita. Pasti ada alasannya. Oleh sebab itu, kalau Tuhan belum menjawab atau kita simpulkan Tuhan tidak menjawab, kita perlu merenung. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tata ulang, kita perbaiki, kita koreksi. Mungkin ada hal-hal tertentu kita perlu perhatikan. Tetapi kita juga diajar oleh Alkitab, selain apa yang menghalangi doa kita dikabulkan Tuhan, tetapi kan Tuhan juga memberi kepastian bahwa sebenarnya Tuhan itu sungguh-sungguh mendengar dan ingin menjawab doa kita. Di Alkitab ada banyak contoh tentang hal itu, di mana kita bisa belajar untuk menemukan mengapa doa kita tidak dikabulkan. Nah, ini kita bisa mengerti itu dengan baik. Kalau kita bisa mengerti kan berarti kita bisa menghindarinya, supaya ketika kita berdoa, kita berharap doa kita dijawab Tuhan. Cuma soal waktu kan Tuhan yang berdaulat ya. Baik, kalau gitu Pak Heru, sebenarnya apa saja hal-hal yang membuat doa kita ini tidak dikabulkan oleh Tuhan? Ada banyak ya. Mari kita lihat saja apa kata Alkitab. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa dari orang yang berseru kepada Tuhan? Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Ini doa murid-murid nih, padahal orang-orang spesial yang Tuhan pilih khusus. Ternyata apa yang diminta oleh murid-muridnya itu tidak dijawab oleh Tuhan tuh. Berarti kan memang sepenuhnya kalau bicara pengabulan doa bergantung kepada Tuhan yang berdaulat, bukan bergantung kepada kita. Jadi dengan kata lain, kita ini nggak bisa paksa Tuhan. Kita tidak bisa bujuk-bujuk hati Tuhan supaya memenuhi permohonan kita. Tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan hatinya Tuhan, tidak sesuai kebenaran Tuhan, Tuhan nggak akan kabulkan. Kita lihat dari perikop Markus 10 ayat 35 sampai 45, kita bisa lihat ada 3 hal penting ini. Menjelaskan 3 hal yang membuat doa kita tidak dikabulkan. Yang pertama, doa yang dilandasi dengan ambisi duniawi. Kita baca ayat 37 ya. Kita baca ayat 35 dulu aja sampai 37 supaya kita jelas. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami."
Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Permohonan yang kelihatannya mulia kan? Guru, izinkan aku duduk di sebelah kiri kananmu dong. Ini permintaan Yakobus dan Yohanes, orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan tidak menanggapinya, dalam arti tidak mengabulkannya? Karena itu sebuah permohonan doa yang dilandasi dengan sebuah ambisi pribadi, hanya ingin mengejar kemuliaan diri. Doa kita tidak akan dikabulkan Tuhan kalau Tuhan lihat di hati kita sebenarnya ada dorongan untuk memuliakan diri kita sendiri, untuk memenuhi ambisi pribadi kita, tidak peduli apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tidak salah sebenarnya kita berdoa naik jabatan. Tidak salah kita berdoa dapat posisi bagus di sebuah pekerjaan. Tidak salah kita berdoa supaya Tuhan promosikan kita dalam pekerjaan kita. Tetapi menjadi salah di mata Tuhan kalau dorongan itu dilandasi dengan ambisi pribadi. Keinginan kuat dari diri kita supaya kita bisa sampai di tempat itu dan kita terlihat hebat di mata orang lain. Landasan dari ambisi biasanya adalah hasrat yang terlalu besar, itu egonya sendiri. Supaya kalau di sana orang akan menghargai aku. Kalau aku sampai di sana, orang tidak mau macam-macam lagi dengan aku. Tidak bisa merendahkan aku lagi. Karena aku sangat kuat, aku sangat hebat. Itu yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes. Tuhan tahu di balik permintaan itu apa. Walaupun dengan bahasa yang rohani kan. Izinkan aku duduk sebelah kanan kirimu. Berarti sangat dekat sekali dengan Yesus. Kelihatannya kan doa yang mulia, tetapi Tuhan lihat di balik permintaan itu dorongannya apa. Ada banyak doa kita nggak dijawab Tuhan karena Tuhan mengerti isi hati kita. Bukan kemasan doanya yang Tuhan perhatikan yang utama, tetapi di balik itu sebenarnya didorong oleh apa? Ambisi seperti apa? Ya. Yang kedua, doa yang tidak dikabulkan Tuhan itu adalah doa yang tidak mengerti apa yang dimintanya. Ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima? Jadi mereka itu sebenarnya berdoa, mereka hanya pengen kelihatannya asik juga nih, keren juga nih kalau punya posisi sangat dekat dengan Tuhan Yesus nih. Kiri kanannya Yesus, wah itu pasti hebat sekali. Tetapi permintaan itu mereka sebenarnya nggak ngerti, sebenarnya mau ngapain di situ. Dan tidak tahu prosesnya seperti apa. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus dimuliakan melewati proses yang begitu berat. Yesus dimuliakan Bapa di surga, tetapi dia harus melewati jalan salib. Murid-murid yang minta kemuliaan itu tidak sadar. Kalau kamu ingin duduk di sebelah kiri kananku, apakah kamu sanggup melewati penderitaan yang aku lalui? Mereka nggak akan sanggup. Mereka nggak akan sanggup. Jadi ada banyak doa tidak dikabulkan Tuhan, karena kita hanya pengen sesuatu. Karena kita lihat orang lain juga diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, kita pengen seperti itu. Orang lain memiliki sesuatu, kita pengen memiliki yang sama. Orang lain ditolong Tuhan sesuatu, kita pengen. Jadi hanya inginnya pengen seperti orang lain, ingin seperti orang lain. Meminta sesuatu, tidak tahu prosesnya. Dan kadang-kadang kita juga kejebak dengan kesaksian-kesaksian orang tertentu yang bersaksi luar biasa, alami mujizat Tuhan luar biasa, atau Tuhan bawa dia menjadi orang yang sangat sukses sekali, sangat diberkati Tuhan sekali, dan orang biasanya senang dengan kisah sukses. Tetapi orang tidak terlalu suka dengan mendengar orang proses yang begitu berat, begitu sabar, begitu lama. Yang dilihat hanya suksesnya, tetapi dia tidak mau tahu kalau bisa berdoa, Tuhan langsung berkati, aku langsung sukses.
tidak mengerti apa yang didoakan. Kamu siap nggak melewati prosesnya? Kalau saudara ingin maju, saudara ingin berkembang, saudara ingin diberkati Tuhan lebih banyak, saudara semakin dilimpahi dengan anugerahnya, siap tidak melewati prosesnya? Kadang-kadang kita kan suka berdoa begitu, pokoknya pengennya yang enak-enak saja, yang baik-baik, yang nikmat saja, kalau bisa pendek aja lah, nggak usah terlalu lama lah. Dan kita sering dengarkan orang berdoa begini, Tuhan kalau Tuhan kehendaki, permudah jalannya. Kita yang ngatur Tuhan, kenapa harus dipermudah? Kalau memang Tuhan tahu prosesnya harus lewati jalan yang sulit, Tuhan tidak akan biarkan itu. Contohnya orang Israel. Orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu sebenarnya tidak perlu 40 tahun lamanya. Tidak perlu, bahkan tidak perlu 1 tahun lamanya, bisa lebih cepat. Tetapi kenapa Tuhan bawa umat Israel itu sepertinya berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya? Alasan yang penting karena apa? Karena Tuhan melihat kalau aku bawa mereka langsung ke tanah perjanjian, ketika mereka bertemu dengan suku-suku yang menduduki tanah itu, maka umat Israel akan marah, akan ngambek, akan minta pulang ke Mesir karena mereka tidak siap berperang menghadapi suku-suku itu. Alasan yang Tuhan berikan kenapa umat Israel itu harus melewati padang gurun begitu lama, Tuhan sedang melatih mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang perkasa, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tidak mudah menyerah dan latihan berperang. Karena di padang gurun pasti suku yang dihadapi tidak sebanyak di tanah Kanaan. Mereka dilatih dulu. Selain Tuhan sedang proses dulu supaya pengaruh mental dari Mesir itu bisa dikikis habis bagian demi bagian. Karena mereka selama ini jadi budak. Karena mereka kerja paksa. Mental budak itu masih menguasai mereka. Sehingga kalau mereka harus langsung datang ke tanah Kanaan, maka mereka akan mudah menyerah. Mereka akan mudah dikalahkan. Kalau kita berdoa berarti kalau kita berdoa ingin diberkati Tuhan, Tuhan ingin naikkan kita, Tuhan ingin bawa kita lebih tinggi, Tuhan ingin promosikan hidup kita, berarti kita harus siap melewati kesulitan-kesulitan, penderitaan, rasa sakit, dan waktu yang panjang yang harus kita lalui. Kalau kita mengabaikan itu, berarti kita seperti murid-murid. Kamu berdoa, tidak tahu apa yang kamu doakan. Taunya hanya pokoknya dapat. Pokoknya diberkati Tuhan. Seperti itu kan. Ada banyak doa tidak dikabulkan Tuhan karena kita nggak peduli dengan prosesnya. Dan kita tidak siap untuk itu. Tuhan belum berikan. Dan yang ketiga. Doa yang tidak dikabulkan Tuhan karena kita menginginkan milik orang lain. Kita berdoa minta sesuatu yang dimiliki orang lain. Ayat 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi kenapa tidak dikabulkan? Karena itu memang bukan tempatnya Yakobus dan Yohanes. Dia hanya pengen, wah hebat ya, duduk di sebelah kiri kanan Yesus, hebat ya. Itu keren sekali, aku kelihatan, wah lebih dari yang lain gitu. Tetapi itu bukan tempatnya. Karena itu bukan tempatnya, Tuhan tidak akan kabulkan. Jadi kadang-kadang kita berdoa, Tuhan aku ingin pegang posisi penting di tempat ini, di perusahaan ini, di pekerjaan ini. Kalau itu bukan tempatmu, doamu nggak akan dikabulkan. Tetapi kalau itu memang tempatmu, Tuhan akan kabulkan. Walaupun lewatin proses yang kadang-kadang agak berbelit. Tetapi kalau itu tempatmu, tempat itu diperuntukkan untukmu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Akhirnya itu menjadi milikmu. Tetapi kalau bukan milikmu, kita hanya pingin, padahal itu sudah disediakan bagi orang lain, atau itu sudah dimiliki orang lain, Tuhan tidak akan mengabulkannya. Bagi yang belum menikah, di sini sudah menikah semua kan ya.
Bagi yang belum menikah misalnya, berdoa nih, Tuhan berikan aku istri. Padahal istri itu sudah jadi istri orang lain. Perempuan itu jadi istri orang lain. Tuhan bukakan jalan, lembutkan hatinya supaya aku bisa menikah dengan dia. Nah, kalau dia sudah istri orang lain, Tuhan kabulkan nggak? Mengingini milik orang lain, itu bukan milik yang dibagikan, yang disiapkan untukmu, Tuhan nggak akan kabulkan. Itu bukan tempat yang Tuhan sudah tempatkan, sudah siapkan bagimu, Tuhan nggak akan kabulkan. Jadi Tuhan tidak mengabulkan, alasannya jelas kan? Ini jatahnya orang lain, ini untuk orang lain, bukan tempatmu. Jadi jangan minta itu, aku sudah siapkan tempat yang lain, itu yang lebih cocok untukmu, itu yang lebih tepat untukmu. Dalam hidup ini kan kadang-kadang kita memang seperti itu ya. Karena kita mengerti bahwa kita itu berdoa itu seperti anak dengan bapak, boleh minta apa saja. Akibatnya apa saja yang kita inginkan, kita minta kepada Tuhan. Tuhan berikan ini, berikan ini, berikan ini, apapun yang kita pengen. Sementara itu sebenarnya Tuhan sudah tahu itu bukan milikmu. Aku tidak beri kamu jatah itu, jatahmu yang lain. Akhirnya nggak pernah dikabulkan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saat ini mungkin lagi hampir menyerah nih, karena doanya kok tidak dijawab Tuhan. Hampir tawar hati nih, sepertinya doanya tidak didengar oleh Tuhan. Atau bahkan sudah kecewa, kenapa doaku tidak dijawab Tuhan ya? Sementara yang lain kok dijawab Tuhan. Coba evaluasi. Yang pertama, yang kau minta itu benar-benar memang Tuhan kehendaki untukmu atau tidak? Atau itu hanya keinginanmu sendiri, atau yang kamu doakan itu posisi atau situasi yang hanya fokusnya pada diri sendiri, ambisi pribadi, karena pengen kelihatan lebih hebat dari orang lain, ingin mengalahkan orang lain, pengen supaya tidak direndahkan orang lain. Tuhan tidak akan dengarkan. Atau saudara perlu perhatikan juga, apakah yang saudara doakan itu sesuatu yang memang Tuhan lihat, kamu nggak siap nih, kamu nggak siap. Kamu nggak tahu, kamu hanya minta enaknya saja, baiknya. Tapi kamu nggak ngerti, di balik itu ada penderitaan, di balik itu ada kesengsaraan, di balik itu ada sesuatu yang kamu nggak akan tahan dan nggak akan siap itu. Tuhan nggak akan kabulkan. Tetapi kalau kita lihat bagian-bagian ini, ternyata kita menjadi orang yang lebih bisa fokus sesuai kehendak Tuhan dan kita siap. Kalau itu memang milikmu, kalau itu memang Tuhan siapkan bagimu, tidak ada satu orang pun yang bisa menghalang-halangi engkau sampai di sana. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah Bapa luar biasa, karena dalam Yesus Kristus kami boleh menghampiri tata kasih karunia Bapa, kami boleh memanggil Bapa, dan kami boleh mengungkapkan semua permohonan kami kepadamu. Tuhan mendengar, Tuhan akan peduli dengan keadaan kami. Bapa, seringkali kami mengeluh karena doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Dan sebagian kami menjadi marah, sebagian dari kami menjadi kecewa, sebagian dari kami bahkan ngambek dengan Tuhan. Tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi beribadah atau melayani. Tetapi biarlah firman Tuhan saat ini mengingatkan kami kembali bahwa ada alasannya kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kami. Ada alasannya mengapa Tuhan tidak segera menjawab doa seruan kami. Bapa, biarlah kami jujur dengan motivasi hati selama ini. Apakah ketika kami berdoa itu sungguh-sungguh keinginan untuk memuliakan Engkau, keinginan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, keinginan yang kami selaraskan dengan kehendak Tuhan, atau hanya sekedar melampiaskan ambisi pribadi supaya kami nampak kelihatan lebih hebat dari orang lain, bisa mengalahkan orang lain, tidak lagi diremehkan orang lain, lahir dari ambisi-ambisi karena kami merasa harus bersaing supaya kelihatan lebih baik dari orang lain, atau kami menginginkan milik orang lain, kami cemburu dengan orang lain, kami ingin supaya apa yang dimiliki orang lain itu juga menjadi milik kami. Tuhan
ampuni kami. Biarlah kami mulai menata dorongan-dorongan hati kami ketika berdoa. Kami belajar menghargai apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami semua. Amin. Kami sangat percaya ketika sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami, itu memang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghalanginya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Bahkan ketika akhirnya ada orang-orang tertentu berusaha merebutnya dari kami, Tuhan akan membela kami. Tuhan akan melindungi kami sehingga anugerah yang Tuhan siapkan bagi kami itu tetap ada pada hidup kami. Tetap bisa kami nikmati. Kami percaya itu Tuhan. Dan bawa kami untuk siap ketika kami berdoa kepada Tuhan, berarti kami siap untuk melewati prosesnya. Kami siap untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kami siap kalau memang Tuhan berkata tidak, kami tetap belajar percaya. Kalau Tuhan berkata tunggu, kami belajar bersabar. Kalau Tuhan segera menjawabnya, kami tidak menjadi sombong. Kami merespon semua jawaban Tuhan dengan cara yang benar dan tetap percaya Engkau tetap mengasihi kami. Apapun yang Engkau jawab atas seruan doa kami. Tuhan, jamah saudara-saudara yang menjadi kecewa dengan Tuhan karena mereka merasa diabaikan oleh Tuhan. Roh Kudus jamah dan arahkan hatinya kembali untuk tetap mengasihi dan percaya Tuhan. Yang mulai putus asa, hampir menyerah, Roh Kudus beri mereka kembali semangat, beri mereka roh yang berkobar-kobar, iman yang semakin berkobar untuk belajar sabar mengikuti prosesnya Tuhan. Bagi yang mendengar firman Tuhan ini, semuanya kembali menata sikap hatinya di dalam berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah salah sangka kalau doamu belum dijawab Tuhan. Ada alasannya, seiring kita memperbaiki diri kita, memperbaiki motivasi kita, Tuhan pasti dengar. Tuhan arahkan kita untuk mengalami janji-janjinya. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan berat dan saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami. Di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Kita bersehati, tetap percaya bahwa dalam doa itu Tuhan akan merespon dan doa orang benar besar kuasanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu